kamu hati-hati ya. Ya, dadah. Udah sendirian, samperin kali. Hai Mei, kamu dari mana? Aku tadi dari kampus, soalnya tadi ada jam mata kuliah jam 11. Kamu kenapa? Dari tadi aku lihat kamu cemberut terus. Sepertinya ada masalah. Iya, saya ada masalah, tapi saya nggak bisa cerita. Oh, iya kalau kamu nggak bisa cerita, aku juga nggak maksa kamu. Kalau kamu nggak mau cerita ke aku. Baiklah, aku duluan dulu ya. Iya. Kalian lagi ngapain? Lagi kerja tugas nih untuk mata kuliah selanjutnya. Kalian mau ikut kajian nggak? Kapan? Mungkin sebentar sore di taman dekat kampus. Kamu mau ikut nggak? Iya boleh. Ya udah, aku duluan ya, nanti kita sana. Dadah. Ya udah, ayo kita pulang. Kita menunggu ikut kajian. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita bersyukur. Kemudian hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa kita bersolawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kajian kali ini kita akan membahas sedikit tentang pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Tentunya sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, pentingnya kita berbakti kepada orang tua kita, kedua orang tua kita. Pentingnya seorang hamba Allah Subhanahu wa taala mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan ridha Allah Subhanahu wa taala, salah satu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dengan cara berbakti kepada kedua orang tua kita. Ridha Allah Subhanahu wa taala terletak pada kedua orang tua kita. Bagaimana kita berbakti kepada kedua orang tua kita, maka begitu pula kita akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Seorang pemuda pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dalam suatu hadis. Seorang pemuda bertanya, "Ya Rasulullah, izinkan aku ikut berjihad untuk memerangi kaum kafir pada saat itu." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali bertanya, "Apakah engkau mempunyai ibu?" "Iya," kata pemuda ini, "iya, saya mempunyai ibu." "Apakah engkau mempunyai ayah?" Kata pemuda ini, "Iya, saya mempunyai ayah." "Maka pulanglah dan berbaktilah kepada kedua orang tuamu, maka itu lebih baik daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala." Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala memang baik, tapi lebih baik lagi berbakti kepada kedua orang tua kita. Mungkin ini sedikit penyampaian terkait dengan pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Baik, saya Ustaz. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya, bagaimana jika orang tua yang durhaka kepada anaknya? Saya minta petunjuk Pak Ustaz. Baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan kepada seorang pemuda bahwasannya ketika orang tua kita kafir, dan itu termasuk tidak sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh agama Islam, maka kita harus tetap taat kepadanya, tapi tidak melanggar syariat-syariat yang diajarkan oleh agama kita. Maka kita harus tetap berbakti kepada kedua orang tua kita, karena walaupun
balasan apa yang kita berikan kepada kedua orang tua kita tidak bisa membalas apa yang telah orang tua lakukan kepada kita. Maka kita sebagai seorang anak harus tetap berbakti bagaimanapun sifat kedua orang tua kita, kecuali diri kita dalam keadaan terancam. Bagaimana mungkin kita bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Jadi pada intinya jamaah sekalian, untuk saudari Imelda, kita bagaimana supaya bisa tetap berbakti kepada kedua orang tua kita, tapi tidak mengancam tentang keselamatan diri kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin sampai sini saja kajian kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Ada yang bisa saya bantu hari ini? Ya, Bu. Saya ingin cerita masalah menjadi keluarga saya. Kamu cerita tentang soal apa? Tentang situasi apa yang kamu ceritakan? Begini, Bu. Saya merasa di keluarga saya itu asing. Jadi kita rasanya punya rumah, tapi merasa Mungkin ada faktor lain yang menyebabkan orang tua kamu seperti itu. iya, Bu. Tapi saya juga capek. Kenapa? Dampaknya ke saya. Kamu pasti berat ya. Mungkin kamu bisa membuka komunikasi lagi lebih dekat lagi sama orang tua kamu. Kamu harus sabar ya, harus kuat. Mungkin ini semua cobaan dari Allah. Berdoa sama Allah semoga